Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa man walah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan apa yang sudah kita istiqomahkan untuk kita lakukan, yaitu mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memasuki hadis ke-27. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dua riwayat di dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini beliau menuliskan dua hadis, tapi tentunya dua hadis ini memiliki makna yang sama, yaitu definisi kebaikan dan definisi keburukan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim, dan yang kedua riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Riwayat Imam Muslim tentunya sahih dari sahabat Nabi yang bernama Nawas ibn Sam'an al-Ansari. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan dari Nawas ibn Sam'an al-Ansari. Tentunya perawi hadis kita ini Nawas bin Sam'an al-Ansari. Para ulama mengatakan Nawas adalah sahabat, Sam'an atau ayahnya juga seorang sahabat. Mereka orang Ansor, artinya orang Madinah. Jadi Nawas dan Sam'an keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Awal ya, beliau yaitu Nawas ini berasal dari kota Syam, tapi tinggal di Madinah selama 1 tahun bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau pindah ke Syam lagi dan akhirnya meninggal di kota Syam. Beliau sempat dikatakan oleh para ulama tinggal di kota Madinah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak lama, yaitu 1 tahun, dan beliau tidak bisa hijrah bersama Rasul atau berlama-lama dengan Rasul karena memang keadaan yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Katanya beliau mengatakan di dalam kalimatnya, aqamtu ma'al Nabi sallallahu alaihi wasallam sanatan bil Madinah ma yamna'uni min al-hijrah illa al-mas'alah fa inna ahadana idza hajara lam yas'al Rasulullah fas'altuhu anil birri wal ithmi. Kata beliau, aku sempat tinggal bersama Nabi selama 1 tahun di kota Madinah dan tidak aku bisa berhijrah kecuali karena ada halangan. Semestinya saya ikut bersama Rasulullah SAW untuk berjuang bersama Nabi, tapi saya bisa hanya 1 tahun karena ada masalah yang harus saya kerjakan sehingga saya tidak bisa berlama dengan Rasulullah SAW. Dan waktu hendak meninggalkan Nabi, tidak ada orang yang bertanya kecuali saya, kata beliau. Saya bertanya kepada Nabi tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Itu yang dikatakan oleh Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an meriwayatkan hadis ya riwayat Imam Muslim dengan riwayat yang sangat pendek sekali. Dia bilang, sa'altu Rasulullah anil birri wal itsmi. Saya pernah bertanya kepada Rasul tentang apa itu albir, kebaikan, wal itsm, dan perbuatan yang mengandung dosa. Jadi saya pernah bertanya kepada Rasul, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan kebaikan, yang bila dikerjakan mendatangkan pahala, dan apa yang dimaksud dengan keburukan, yang bila dilakukan akan menimbulkan atau mendatangkan dosa. Faqala, maka saat itu Nabi bersabda, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Wal ismu, dan dosa itu maha kafi sadrik, apa yang mengusik hatimu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau malu bila dilihat oleh orang. Tadi dilihat Imam Muslim. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu Rasulullah memberikan definisi apa itu kebaikan. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Keburukan itu adalah apabila dilakukan menimbulkan dosa dan atau membuat tidak tenang hati dan malu bila dilihat orang lain. Ini hadis pertama disebutkan di dalam bab ini.
Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Wabisah ibn Ma'bad. Wabisah ibn Ma'bad merupakan seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nama lengkapnya Wabisah bin Ma'bad bin Utbah ibn Haris. Beliau ini seringkali dipanggil dengan Abu Sya'tah. Panggilannya Abu Sya'tah. Nama lengkapnya Wabisah bin Ma'bad. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dengan beberapa orang, artinya dengan rombongan menemui Rasul SAW yang datangnya dari Gobilah Bani Asad. Jadi beliau dengan beberapa orang dari Bani Asad menemui Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah. Dan mereka semuanya, rombongan ini memeluk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka kembali lagi ke Bani Asad, yaitu di perkampungan atau di negara atau di kota Damaskus. Wabisah ibn Ma'bad adalah orang yang ahli ibadah, sangat tersentuh terutama ketika membaca Al-Quran. Dikatakan oleh para ahli sejarah, Wabisah ini ibn Ma'bad tidak beliau membaca atau mendengar orang membaca Al-Quran kecuali akan mengucurkan air mata, kecuali dia akan menangis. Karena begitu luar biasanya lembutnya hati Wabisah ibn Ma'bad. Wabisah wafat di wilayah Rittah dan terletak di sekitar Masjid Jami' Ar-Rittah. Beliau adalah qari atau ahli baca Quran, dan setiap membaca Al-Quran beliau mengeluarkan air mata. Sangat luar biasa Wabisah. Dan Wabisah wafat pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu tahun 90-an Hijriah. Tapi tidak disebutkan kapan wafatnya secara tepat, hanya diperkirakan tahun 90 Hijriah. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz berkuasa waktu itu sekitar 90-an Hijriah. Sementara perawi hadis yang pertama, yaitu Nawas bin Sam'an, meninggal, ada yang mengatakan di tahun 50 Hijriah. Nah itulah riwayat atau sejarah dari Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad, pertanyaannya hampir sama dengan hadis yang pertama dari Nawas bin Sam'an. Diceritakan oleh Wabisah bin Ma'bad, ataitu Rasulullah wa ana uridu an la ada asyai'an minal birri wal ithmi illa an sa'altuhu an. Saya waktu itu mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan rombongan, dan saya tidak menginginkan berpisah dengan Rasul, sementara tidak ada pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau. Saya sangat berkeinginan untuk bertanya tentang al-birri wal ithmi, yaitu tentang apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Sama seperti yang ditanyakan oleh Nawas bin Sam. Wa haulahu isabatun minal muslimin yastaftunahu. Dan saat itu Rasulullah sedang dikerumuni, sedang dilingkari dengan banyak sahabat. Mereka minta fatwa dari Rasul, mereka bertanya kepada Rasul, sehingga aku sulit mendekati Nabi. Faja'altu atakhattahum. Akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Nabi, sampai-sampai saya harus melangkahi pundak beberapa sahabat saya. Faqalu ilaika ya Wabisah Rasulillah. Akhirnya orang-orang itu marah. Beberapa sahabat tidak suka Wabisah ini melangkahi pundak-pundak mereka untuk mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ini kayak Wabisah Rasulillah. Sudahlah, wahai Wabisah, menjauhlah engkau dari Nabi. Karena orang yang segitu banyak mengurumuni Nabi, kesulit untuk duduk dekat Rasulullah SAW. Fakultu da'uni fa'adnuwa minhu fa'innahu ahabbun nas ilayya an adnuwa minhu. Fakultu, maka aku katakan kepada orang-orang yang melarangku mendekati Nabi sambil aku katakan, biarkan aku untuk mendekat kepada Nabi, karena tidak ada orang yang lebih aku cintai untuk aku dekati melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi Wabisah terus melangkah untuk ke depan, tapi sulit karena memang penuhnya orang. Kala, maka ketika dilihat oleh Rasul, Wabisah berusaha mendekatinya, Rasul berkata, da'u Wabisah, da'u Wabisah. Katanya Rasulullah mengatakan, da'u, tinggalkan, kasih tempat, kasih jalan untuk Wabisah. Kasih jalan. Akhirnya para sahabat mendengar Rasulullah
memerintahkan untuk memberikan jalan, akhirnya Wabisah agak mudah mendekati Nabi Muhammad SAW. Udnu ya Wabisah, kata Rasul, mendekatlah wahai Wabisah. Marratain al talatan. Rasulullah mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Mendekatlah wahai Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah. Akhirnya Wabisah mengatakan, padana untuk minhu hatta qa'atu baina yadayhi. Akhirnya aku pun dapat mendekati Rasulullah SAW sampai aku duduk berhadapan pas dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saat itu Rasulullah bertanya kepadaku, ya Wabisah, ukhbiruka am tas'aluni. Jadi Rasulullah bertanya kepada Wabisah, wahai Wabisah, ukhbiruka, saya ingin kasih tahu apa yang ada di benakmu, am tas'aluni, atau engkau yang mengungkapkannya, yang memberitahukan kepada apa yang ada di hatimu. Tentu Wabisah berjawab, lah, saya tidak mau ya Rasulullah. Akhbirni, tapi cukup engkau yang memberitakan kepadaku. Aku tidak perlu nanya ya Rasul. Apa yang ada di benakku, apa yang ada di pikiranku, yang aku akan tanyakan kepadamu. Jadi, maka mendengar jawaban Wabisah seperti itu, Rasulullah berkata, jika tas'aluni anil birri wal ithmi. Engkau datang kepadaku, wahai Wabisah, kata Nabi, akan bertanya kepadaku tentang apa itu albir, apa itu ithim. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Maka Wabisah mengiyakan perkataan Nabi. Memang betul, beliau ingin mendekati Nabi, ingin bertanya kepada Rasul, masalah tentang kebaikan dan keburukan. Ternyata Nabi sudah mengetahui dan mengatakan, engkau datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Maka Wabisah mengatakan, iya betul ya Rasulullah. Fajama'a anamilahu faja'ala yang kutubihinna fi sadri. Akhirnya Rasulullah SAW merapatkan jari jemarinya, kemudian dengan jari jemarinya itu dipegang dada Wabisah. Wa yaqulu, sambil beliau berkata, ya Wabisah, wahai Wabisah, istafti galbak, mintalah fatwa dari hatimu sendiri. Wastafti nafsak, mintalah fatwa dari dirimu sendiri. Salah tamarot, Rasulullah mengatakan itu 3 kali. Wahai Rabb, wahai Wabisah, mintalah fatwa dari hatimu, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada dirimu. Rasulullah mengulang sampai dia. Maka lalu lanjut beliau berkata, albirru, ketenangan itu, kebaikan itu, matma'annat ilaihi nafs, yang membuat hatimu tenang, membuat hatimu gelisah. Itu adalah membuat hatimu tidak gelisah. Itulah kebaikan. Jadi Rasulullah mengatakan kebaikan itu, wahai Wabisah, matma'annat ilaihi nafs, yang membuat hatimu tenang. Wal itsmu, tapi sebaliknya, perbuatan dosa itu adalah maha kafin nafs, yang membuat gelisah di dalam dirimu, wa taraddud fi sadr, dan membuat was-was di dalam hatimu, wa in aftakan nas wa aftuk, walaupun orang sudah memberikan fatwa kepada kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Nah inilah hadis yang dibaca atau yang kita baca di pagi hari ini. Ada 2 hadis. Yang pertama riwayat Nawas bin Sam'an Al-Ansari, orang Madinah. Yang kedua Wabisah ibn Ma'bad Asyami, yaitu orang Syam, yaitu dari Andalus, orang Syam. Yang pertama hadis Nawas diriwayatkan oleh Ali Muslim. Yang kedua hadis Wabisah ibn Ma'bad diriwayatkan oleh Ali Muslim dalam kitabnya Al-Musnad, dan alhamdulillah keduanya sahih. Dan dari hadis yang kita baca ini, maka bisa kita ambil hikmah begitu banyak. Yang pertama, bahwa kita dianjurkan untuk berusaha selalu bertanya kepada para ulama jika kita tidak mengetahui suatu permasalahan. Allah katakan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan di dalam hadis ini bagaimana Nawas bin Sam'an, Wabisah bin Ma'bad begitu berusaha untuk menemui Nabi, walaupun tidak mudah untuk menemui Rasul
Seperti cerita Wabiso tadi, sampai beliau ditegur oleh beberapa sahabat karena berusaha untuk mendekati Nabi dan ingin bertanya. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bertanya kepada para ulama ketika kita tidak mengetahui suatu permasalahan di dalam urusan agama kita. Yang kedua, bahwa dalam bertanya kepada para ulama itu kita mungkin kalau saat ini kita hadir ke majelis mereka, kita datangi ke rumah mereka, itu adalah cara bertanya yang dianjurkan. Walaupun kadang-kadang untuk menemui ulama itu perlu biaya, kadang-kadang perlu usaha, kadang-kadang perlu tenaga, waktu, begitulah. Seperti Wabiso ibn Ma'bad. Begitu luar biasa beliau berusaha untuk mendekati Nabi dengan perjuangan sampai dimarahi, ditegur sama para sahabat. Artinya jangan kita bertanya sama ulama hanya saat ketemu saja, tanpa disengaja, tanpa direncanakan, yaitu seketemu-temunya mungkin bahasa sekarang. Tidak, kalau kita dalam urusan agama, kalau perlu kita cari, kalau perlu kita datangi, walaupun memerlukan tenaga dan waktu. Ini tentunya yang diajarkan dan dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Selayaknya kita berani mengeluarkan waktu, tenaga, materi untuk mendatangi para ulama. Baik di dalam majelis-majelis taklim, di dalam kajian-kajian, atau mendatangi rumah-rumah mereka untuk bertanya, menambah keilmuan kita, khususnya tentunya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hikmah dari hadis Nawas dan Wabiso ini, kita di dalam bertanya hendaknya menggunakan adab. Saat kita bertanya kepada ulama, kepada guru, bertanya dengan adab. Sebagaimana Wabiso, beliau berusaha mendekati Nabi untuk bertanya. Kenapa beliau tidak berteriak, misalkan dari jauh, dari tempat yang sulit, daripada sulit mendatangi Nabi, menemui Nabi susah, cukup dia berteriak di ujung majelis itu. Mungkin dengan berteriak dia bisa terdengar oleh Nabi dan dia. Tapi dia tidak mau berteriak, dia tidak mau mengeraskan suaranya, tapi dia berusaha mendekati Nabi. Setelah dekat baru dia bertanya. Ini menunjukkan adab. Jadi ketika kita bertanya kepada ulama, maka juga harus diperhatikan baik intonasi saat bertanya dan tata bahasa ketika digunakan untuk bertanya kepada ulama tadi. Intonasi misalkan tidak boleh berteriak-teriak, memanggil ulama tidak berteriak, berbicara dengan ulama tidak berteriak. Seperti Wabiso, dia tidak berteriak tapi didatangi Rasulullah SAW dan berbicara dengan Allah. Terlebih lagi terhadap Nabi. Terlebihnya terhadap Nabi, Wabiso tidak berani. Kenapa? Karena ada Al-Quran, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Allah SWT berfirman di ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Antabata a'malukum wa antum la tashkurun. Ya orang-orang yang beriman, jangan kau keraskan, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suaranya Nabi. Kalau engkau melakukan itu, amal-amalmu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya Wahabisah tidak mau berteriak dari jauh untuk bertanya kepada Rasul, tapi dia datang ke Rasulullah. Setelah dekat baru dia tanya dengan penuh. Di sini tentunya hikmah yang ketiga untuk kita, bagi mereka yang ingin bertanya kepada ulama, kepada ustaz, kepada guru, kepada kiai, maka hendaklah diperhatikan baik intonasi pertanyaannya dan juga susunan kalimat untuk kita berikan kepada guru untuk menjaga adab. Baru yang keempat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dari riwayat Wabiso bin Ma'bad, Rasulullah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati Wabiso bin Ma'bad. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Makanya beliau berkata kepada Wabiso, engkau yang memberitahukan pertanyaanmu kepadaku, atau aku yang ingin memberitahukan kepadamu. Ini menunjukkan setelah Wabiso bilang, engkau saja ya Rasul. Akhirnya Rasulullah memberikan. Engkau bertanya tentang apa itu kebaikan dan keburukan.
Ini salah satu pelajaran menunjukkan Nabi itu punya mukjizat. Salah satu mukjizatnya mengetahui isi hati seseorang. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, walaupun seandainya mungkin di antara kita ada yang bisa mengetahui isi hati orang, bisa mengetahui apa yang tidak kita lihat, tetapi bukan masalah gaib. Karena gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Saya alamul ghaiba ilmu. Tapi kejadian-kejadian di belakang, di luar rumah kita, di luar kantor kita, itu bukan gaib. Kejadian yang terjadi tapi kita tidak lihat karena kita tidak hadir di tempat. Tapi ada beberapa hamba Allah yang kadang-kadang bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang orang itu. Dia di kantor, tapi dia tahu sedang apa temannya di rumah, sedang apa kantor sebelah melakukan apa. Itu kadang-kadang dibuka oleh Allah. Nah, hal ini bukan hal mustahil. Itu namanya kalau di dalam bahasa ini mukasyif, atau orang yang dikasih dibuka tabirnya. Dibuka tabir sehingga orang itu bisa lihat apa yang telah dia lakukan. Tapi bukan hal yang akan datang, yang sudah terjadi. Yang Allah katakan tidak ada yang tahu gaib itu yang akan terjadi. Tapi kalau yang terjadi bisa diketahui. Nah, kalau memang ada orang kita diberikan kelebihan oleh Allah bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara kita di belakang kita, tetap kita tidak dianjurkan untuk membuka apa yang kita ketahui dengan mengungkap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang telah diperbuat oleh orang itu diungkap, baik di depan si pelaku itu sendiri, apalagi di belakang, apalagi di depan orang. Ini tidak diperbolehkan. Makanya Nabi bertanya dulu kepada Wabisoh ibn Ma'bad, Wahai Wabisoh, aku yang mengungkapkan apa yang ada di hatimu atau yang menjadi pertanyaanmu, atau engkau yang mengungkapkannya. Lihat Nabi Muhammad, Nabi bisa saja langsung mengungkapkan, tapi dia izin dulu sama Wabisoh. Kalau memang bisa bilang aku yang mengungkap, dia diam. Nah, ini menunjukkan Rasulullah tahu, tapi tidak mengungkap semua apa yang dia ketahui. Begitulah kita, ketika kita mengenal seseorang, apalagi keburukannya, tidak setiap keburukan yang kita ketahui dari seseorang, kita ungkapkan kepada orang lain dan juga kepada si pelakunya. Tidak harus. Ada satu waktu yang harus diungkapkan di depan orang itu atau di depan orang lain, tentunya dengan hikmah-hikmah pelajaran yang mengandung supaya dia jerah, supaya dia bertobat, supaya orang lain tidak meniru dan seterusnya. Itu ada beberapa. Tapi kalau tidak ada keperluan itu semua, maka jangan diungkap keburukan yang kita ketahui dari keburukan-keburukan saudara. Nah, ini Rasulullah nanya dulu, wahai bisa ibn Ma'bad, aku yang mengungkap atau engkau yang mengungkap pertanyaan. Yang terakhir sebagai hikmah yang luar biasa ini inti daripada hadis ini. Yaitu di sini ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, definisi daripada albir, kebaikan. Yang kedua, definisi daripada al-ithim, perbuatan yang mengandung dosa. Dua masalah ini luar biasa. Baik Nawas ibn Sam'an atau Wabisa ibn Ma'bad, keduanya bertanya, ya Rasulullah, apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Apa itu perbuatan yang baik yang bila kita lakukan mendapatkan pahala? Apa itu keburukan kalau bila kita lakukan mendapatkan dosa? Maksudnya bukan jenis-jenis perbuatan, tapi Nawas bin Sam'an dan Wabisa itu minta kaidah dari Nabi. Sehingga kaidah ini beliau bawa. Karena beliau ini akan meninggalkan Nabi. Yang pertama mau keluar dari kota Madinah, yang satu mau juga keluar mau ke Syam, ke Andalus. Jadi dia ingin mendapatkan satu kaidah yang akan menjadi pegangan mereka saat mereka jauh dari Nabi. Mungkin ketika sahabat-sahabat dekat dengan Rasul, beliau tinggal nanya saja dengan Nabi. Kalau ini baik atau buruk, ada masalah baru ditanya, ya Rasulullah ini baik atau buruk. Nabi langsung memberikan hukum, ini baik atau buruk.
Tapi ketika orang jauh dari Nabi, maka dia harus perlu satu kaedah, satu standar mana yang dikatakan baik, mana yang buruk. Ada patokan barometer tolak ukur. Mana sih yang disebut baik, mana sih yang disebut buruk. Ini makanya beliau bertanya anil ismi wal albir. Mereka bertanya apa yang dimaksud dengan keburukan, maksiat, apa yang dimaksud dengan kebaikan. Maka karena pertanyaan mereka itu seputar apa kaidah, Nabi tidak menyebutkan perbuatan itu sendiri, tapi atau contoh dari perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruk, tapi beliau memberikan kaidah. Apa kaidah Nabi? Nabi mengatakan yang pertama albir. Apa yang dimaksud dengan albir? Albir tentunya dari kata-kata albir itu kebaikan, yaitu marra ya biru, yaitu apa kebaikan. Kamu isim yaitu perbuatan yang dosa. Yang pertama Nabi memberikan albir secara kaidah, bukan kata bahasa. Kalau kata bahasa itu baik saja. Atau secara contoh kebaikan. Kalau contoh kebaikan sholat, puasa, zakat, membantu orang, bersedekah itu namanya contoh kebaikan. Tapi yang ditanya ini kaidah untuk mengetahui ini perbuatan baik atau tidak. Maka Nabi memberikan yang pertama albir, kebaikan. Apa itu kebaikan? Yang pertama dari hadis Nawas bin Sam'an, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Jadi kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Itu menurut hadis Nawas bin Sam'an. Jadi segala tingkah laku, perilaku, etika, kebaikan yang kita lakukan itulah namanya albir. Yang orang bila mendapati perbuatan kita suka. Orang bila melihat, mendengar perkataan kita suka. Mereka tidak marah, mereka tidak tersinggung, mereka tidak terhina, mereka tidak merasa ditipu dan seterusnya. Artinya perbuatan itu membuat orang lain itu suka, membuat orang lain bahagia. Nah ini disebut albir, yaitu budi pekerti yang baik. Ini menurut hadis Sa'ud Nawas. Bila ditambah dengan hadis Wabisah ibn Ma'bad, albir itu adalah kata Rasulullah SAW, matma'annat ilaihi nafs. Apa yang menyebabkan tenangnya hati. Itu namanya albir. Jadi albir itu dari hadis Nawas bin Sam'an, yaitu yang melakukan perbuatan, perkataan, yang perkataan dan perbuatan itu menyenangkan orang, tidak mengganggu orang, tidak menyinggung orang. Itu adalah albir, itu namanya baik. Yang kedua adalah yang menyebabkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi kalau kita lakukan perbuatan itu hati kita jadi tenang. Tenang kenapa? Ya tenang karena memang tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, tidak melanggar aturan Allah. Itu namanya albir, itu kebaikan. Kebaikan itu bila dilakukan akan menimbulkan ketenangan. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Itu kata Rasulullah dari hadis Nawas bin Sam'an dan Wabisah ibn Ma'bad. Sementara keburukan atau perbuatan yang mengandung maksiat, ciri-cirinya yang pertama maha kafin nafs, yang membuat gelisah di hati. Yaitu kalau kita lakukan itu kita menjadi gelisah. Ini adalah ciri-ciri suatu keburukan. Yang kedua yaitu at-taraddud fi sadr. Kita ada timbul keraguan-raguan melakukan itu, takut. Jadi bila dilakukan menimbulkan kegelisahan. Yang kedua, kalau kita mau lakukan itu ada rasa takut. Ini saya kalau lakukan ini takut dilihat orang. Saya kalau lakukan ini takut menyinggung orang. Nah itu ada yang membuat tidak tenang di hati. Yaitu yang pertama yang membuat gelisah atau mungkin bahasa kita taradud fi sadr, yaitu ada keraguan-raguan di hati, tidak merasa tenang dengan yang pelakuannya. Yang ketiga, cirinya adalah wa karihta an yattali alaihin nas. Yang kita malu bila perbuatan itu dilihat orang.
Jadi itu adalah perbuatan dosa. Jadi ciri perbuatan dosa yang pertama membuat gelisah di hati, membuat was-was, dan yang ketiga bila dilihat orang malu, bila diketahui orang malu. Itu berarti perbuatan yang buruk. Jadi luar biasa kaidah dari Nabi Muhammad itu. Seandainya kita mendapati satu perbuatan, saya tidak tahu ini dalilnya boleh apa tidak. Ada sumbernya apa tidak ini perbuatan dari Quran dan hadis. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita ya, kalau saya melakukan perbuatan ini, kalau kelihatan orang malu apa tidak? Kalau saya melakukan perbuatan ini menimbulkan kegelisahan apa ketenangan? Kalau saya melakukan perbuatan ini, apakah kalau diketahui orang kita itu malu atau tidak? Dia malu atau tidak kalau kelihatan orang? Yang kedua, menimbulkan gelisah atau tidak? Yang ketiga, yaitu tidak timbul was-was di dalam hati ketika melakukan itu. Maka itu adalah perbuatan baik. Tapi ketika perbuatan itu kita lakukan, yang pertama menimbulkan ketidaktenangan. Gara-gara melakukan perbuatan itu jadi gelisah. Maka ini ciri-ciri perbuatan itu buruk. Yang kedua, malu kalau dilihat orang. Nah, ini ciri-ciri perbuatan itu buruk. Ya, tentunya menimbulkan was-was. Misalkan, ketika saya membaca Al-Quran, misalkan di satu tempat, tiba-tiba ada orang lewat, teman saya atau orang lain lewat di tempat itu. Kira-kira kita malu apa tidak kalau sedang baca Quran dilihat orang? Tidak malu berarti itu perbuatan baik. Kalau saya baca Quran, menimbulkan tenang atau kegelisahan, menimbulkan tenang berarti itu kebaikan. Jadi kebaikan itu bila dilakukan menimbulkan ketenangan dan tidak malu bila dilihat atau diketahui. Saya diam-diam bersedekah. Tiba-tiba diketahui orang. Malu apa tidak? Tidak. Berarti itu adalah amal baik. Ketika saya bersedekah membantu orang lain dan membuat hati saya gembira, membuat hati saya tenang, berarti sedekah itu baik. Jadi kebaikan itu mudah sekali kata Nabi, membuat hatimu tenang dan tidak malu bila dilihat. Sementara perbuatan dosa membuat gelisah, membuat hilang ketenangan, membuat was-was di hati. Misalkan saya mencuri, mengambil hak orang lain. Itu membuat hati tidak tenang. Khawatir diketahui, ada rasa berdosa. Itu menunjukkan mengambil hak orang lain itu adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa. Ketika saya menggibah, menjelek-jelekan orang atau membicarakan aib orang lain, itu membuat hati kita gelisah. Gelisah misalkan ketika saya membicarakan aib orang, itu waktu yang kita ajak bicara, kita terangkan kepada si fulan, fulan, si fulan itu melakukan begini, keburukan yang dia betul-betul dia lakukan, itu namanya riba. Kita ceritakan di depan fulan ini. Lalu kita bilang, kamu jangan ngomong sama dia ya. Nanti kalau dia tahu, nanti dia marah. Nah, ada kegelisahan. Ketika kita bicara riba, ya, apalagi sampai fitnah. Itu setelah itu kita ada gelisah. Gelisah apa? Saya takut fulan ini nanti cerita orang itu. Nanti jadi masalah untuk saya. Berarti itu sebenarnya ada kegelisahan di hati. Ketidaktenangan. Berarti itu perbuatan dosa. Berbeda ketika saya melakukan kebaikan si fulan. Fulan si A itu orang yang hati tenang. Kenapa? Si fulan kita tidak perlu khawatir, jangan sampai dia nggak perlu. Seandainya dia pun cerita kepada si fulan yang kita ceritakan kebaikannya, hati tetap tidak ada rasa khawatir. Tenang hati ini. Kenapa? Karena saya cerita yang benar. Saya cerita kebaikan. Tapi kalau keburukan, walaupun orang itu benar melakukan keburukan, kalau kita cerita kalau itu riba. Riba berbuat dosa. Dosa itu membuat gelisah hati. Contoh yang terakhir, ketika perbuatan itu dilihat orang, menimbulkan kita malu. Kita malu kalau perbuatan kita diketahui orang. Itu menunjukkan perbuatan itu dosa. Kalau dia tidak dosa, dia tidak malu dilihat orang seperti tadi. Saya baca Quran, tiba-tiba ada teman saya lewat, sahabat saya lewat, saya tidak malu untuk dilihat
oleh orang itu sedang membaca Al-Quran. Tapi berbeda ketika kita misalkan melihat film-film yang haram, melihat gambar-gambar yang haram, waktu kita lihat, tiba-tiba ada orang lewat, kita akan malu. Langsung kita tutup hati kita, langsung kita sembunyikan, langsung kita hilangkan gambarnya, videonya. Kenapa? Saya malu kalau terlihat sama si fulan. Berarti perbuatan itu dosa. Kenapa? Membuat orang malu kalau terlihat perbuatan itu. Jadi dengan kaidah seperti ini dan kaidah seperti ini, walaupun kita tidak tahu dalil suatu perbuatan, tapi membuat kita tenang, tidak mau dilihat orang, berarti itu perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan itu menimbulkan ketidaktenangan, menimbulkan was-was di hati, menimbulkan hal yang malu kalau dilihat orang, maka perbuatan itu perbuatan dosa. Walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan secara tekstual perbuatan itu. Itu kaidah dari Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir, wa in aftakan nas wa aftuka. Ada kalimat seperti itu di hadis Abi Sa'id bin Ma'bad. Sementara di hadis Nawas bin Sam'an tidak disebutkan, tapi di hadis Abi Sa'id bin Ma'bad disebutkan, istaftikal bab, mintalah fatwa dari hatimu. Tanyakan masalah itu di hatimu, di dirimu. Kalau permasalahan itu membuat kamu gelisah, membuat kamu malu dilihat orang, itu perbuatan dosa, walaupun ada fatwa yang membolehkan melakukan itu. Walaupun Ustadz ngasih tahu itu boleh, tapi kamu malu kalau dilakukan itu terlihat orang, itu tetap perbuatan yang salah. Artinya apa? Hukuman atau fatwa dari seorang Ustadz tidak merubah perbuatan yang membuat kita malu kalau dilihat orang. Itu adalah aslinya dosa. Mungkin Ustadz itu terpleset salah di dalam memberikan hukum. Mungkin Ustadz itu pemahaman permasalahan kita kurang pas, sehingga dia memberikan hukum yang salah. Banyak unsur kekhilafan. Tetapi, kata Rasulullah, hatimu itu tidak pernah lupa. Hatimu tidak pernah khilaf. Hatimu itu lebih tahu. Orang lain mungkin menganggap ini sebuah kebaikan, tapi hati kita tahu ini bukan baik. Ini sesuatu yang buruk. Buktinya apa? Hati saya gelisah. Hati saya was-was. Saya malu kalau kelihatan orang. Makanya kata Nabi, istaftigal bab istafti nafsan. Cari fatwa dari dirimu sendiri. Karena pada hakikatnya banyak permasalahan-permasalahan yang kita tahu ini permasalahan sebenarnya nggak baik. Ini permasalahan baik. Dari mana? Ketidakbaikan kalau kita lakukan tulisan, menimbulkan was-was, malu dilihat orang. Ini sebenarnya baik. Dari mana kita tahu itu baik? Kalau kita lakukan menimbulkan ketenangan dan tidak malu dilihat orang, dan tentunya membuat hati itu menjadi senang, tidak. Walaupun kadang-kadang kata Rasul ketika Ustaz memberikan hukum itu bertentangan dengan ketenangan. Kata Ustaz ini boleh, tapi kok hati saya kalau saya lakukan masih gelisah ya. Kata Nabi, ikuti hati. Nah ini kenapa? Tentunya ikuti hati di sini, ikuti bisikan hati kata orang sekarang, itu dalam arti hatinya yang masih bagus, hatinya yang masih bersih, bukan hati yang kotor. Karena kalau hati yang kotor, maaf, kalau hati sudah kotor, terlalu banyak melakukan maksiat, walaupun dia maksiat begitu banyak, hati tetap tenang. Walaupun dia maksiat banyak, dilihat orang dia tidak malu. Walaupun dia sering melakukan maksiat, diceritakan aibnya tidak malu. Nah ini model begini tidak bisa tinggal, Pak. Tidak bisa cari fatwa dari hati. Kenapa? Kalau hatinya sudah sakit, hatinya sudah rusak. Tapi kalau hatinya masih selamat, hatinya masih bersih, sehat, tanyakan hatimu. Sungguh engkau lebih mengetahui daripada fatwa guru. Kenapa? Karena hati itu menjadi patokan. Kalau memang sekali lagi hatinya masih sehat. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di hadis ke-27 dari dua hadis. Yang pertama dari Nawas bin Sam'an di dalam Sahih Muslim, dan yang kedua dari Wabi Sa'id bin Ma'bad dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari kitabnya Al-Musnad. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, jazakallahu kepada Ustadz telah menyampaikan materi terkait dengan kajian hadis ke-27. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Afwan, Ustadz, tadi saya agak terlambat untuk menyampaikan, untuk gabung dalam Zoom ini sehingga kurang tahu apakah sudah ada pertanyaan di chat Zoom ya bagi Bapak Ibu jamaah. Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung, kami persilahkan terlebih dahulu. Chat belum ada, Jika masih sedikit. belum ada, siap. Ya, Dari chat Zoom langsung apakah aja. sudah ada, Pak? Pak Belum Darmaji? ada, belum Belum ada. ada juga. Ya, Oh iya, mungkin Afwan. langsung aja yang Ya, baik Pak Lutfi. Eh, Baik, mungkin cukup Ustadz untuk kajian pada pagi hari ini. Afwan tadi saya telat bergabung karena kebetulan Mas Yudi sedang perjalanan juga ke kantor. Mungkin kita tutup dengan doa terlebih dahulu Ustadz. Mohon kepada Ustadz Abdul Masikaf untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, pembahasan dari hadis ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah ketakwaan dan keimanan kita, dan semoga pembahasan ini menjadi doa untuk kita, menjadi wasilah kebaikan kita, menjadi soleh kita yang kita bertawassul dengannya. Semoga Allah angkat segala kesulitan, Allah berikan jalan kemudahan, Allah buka pintu rizki yang halal dan thayyibah, dan juga Allah berikan ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, besar dan kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih juga kepada Ustadz Abdul Rahman Segaf yang telah memimpin kajian pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu jamaah yang telah bersedia join kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.